Transformasi digital nasional merupakan solusi strategis dan langkah besar untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Tercatat pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang dan pertambahan pengguna layanan digital di Indonesia sejak pandemi mencapai 21 juta orang. Transformasi digital nasional akan memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya adalah meningkatkan potensi produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan juga membuka peluang ekspansi besar. Salah satu kunci untuk mendukung transformasi digital Indonesia adalah dengan diberlakukannya Pusat Data Nasional atau PDN. Lalu seberapa penting Pusat Data Nasional dalam menunjang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan apa manfaatnya bagi masyarakat secara luas dan bagaimana pula sistem keamanannya? Bersama saya Ayu Rahmawati kita akan membahasnya dalam Indonesia Forward malam hari ini dengan dua orang narasumber kita. Di antaranya yang pertama ada Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bapak Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Selamat malam Pak, selamat malam Pak Budi juga ini telah bergabung melalui Zoom, mungkin bisa kita sapa? Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Budi, apa kabar? Selamat malam Pak Sulistyo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Baik, saya pertama-tama ingin ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Budi, mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai konsep dari kedaulatan data Indonesia. Sebenarnya apa pengertian dan juga manfaat dari kedaulatan data Indonesia ini bagi masyarakat Indonesia secara umum, Pak Budi? Ya, terima kasih. Jadi konsep kedaulatan data itu berarti suatu entitas, suatu negara mampu mengatur data yang dikelolanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kedaulatan data Indonesia sendiri berarti Indonesia melakukan tata kelola data agar data membawa manfaat bagi Indonesia. Melalui konsep ini, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan pemanfaatan data yang tidak luas. Sebagai perbandingan di Uni Eropa, frase kedaulatan teknologi juga digaungkan oleh Komisioner Uni Eropa, Ursula von der Leyen, yang bermakna kemampuan Eropa secara teknologi untuk membuat pilihannya sendiri berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa. Itu seperti contoh di kawasan lain atau di Eropa, Mbak. Baik, berarti ini sangat penting untuk perkembangan masyarakat Indonesia ke depannya, terutama di era globalisasi seperti ini, apa-apa sudah serba internet. Baik, saya ingin ke Pak Sulistyo. Pasti membutuhkan strategi untuk mencapai kedaulatan data di Indonesia. Kemudian apa yang menjadi strategi utama dari BSSN untuk bisa mencapai kedaulatan data Indonesia tersebut, Pak? Ya, Mbak Ayu, jadi kaitannya dengan bagaimana strategi utama dari BSSN berkaitan dengan kedaulatan data. Yang pertama adalah bahwa data itu tentunya membutuhkan infrastruktur. Ya. Nah, infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui Kominfo, yaitu Pusat Data Nasional, itu menjadi critical information yang harus dilindungi. Jadi kita sudah punya Perpres mengenai pelindungan infrastruktur informasi vital. Nah, karena ini menjadi bagian dari infrastruktur vital, maka perlu ditata kelola dengan baik. Indonesia sudah punya perpresnya dan di situ kita harus juga mengatur bagaimana manajemen risikonya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kepatuhan terhadap standar-standar keamanan data yang sudah ditetapkan. Jadi permasalahan yang utama adalah bagaimana melindungi Pusat Data Nasional ini sebagai bagian dari infrastruktur informasi vital milik pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada publik tentang bagaimana pentingnya menjaga data-data mereka. Tidak hanya berkaitan dengan sisi pemerintah saja, tetapi juga dalam hal ini pemerintah juga memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana mereka mengelola datanya, menjaga datanya, sehingga dengan adanya peran serta antara pemerintah dengan masyarakat, mudah-mudahan keamanan data yang menggunakan infrastruktur informasi vital ini bisa kita lindungi. Gitu,
Iya, pastinya keamanan data ini menjadi sangat penting terutama di masa-masa krusial seperti saat ini ya Pak. Iya. Ketika tahun-tahun politik sedang panas-panasnya juga nih. Saya ingin ke Pak Budi kembali. Pak Budi, dalam mendukung kedaulatan data, tadi kita juga telah menyinggung bahwa membutuhkan yang namanya PDN atau Pusat Data Nasional. Apa sebenarnya manfaat dari PDN ini Pak? Bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk jalannya roda pemerintahan, apa pentingnya PDN Pak? Jadi pusat data nasional yang tengah pemerintah bangun akan mengumpulkan data-data pemerintah yang sekarang disimpan dalam pusat data atau server di berbagai kementerian dan lembaga. Melalui konsolidasi data, pemerintah terus melakukan pemanfaatan data itu bisa lebih efisien dan produktif. Sebagai contoh, melalui data yang terkonsolidasi, pemerintah dapat menghadirkan kebijakan semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat luas, serta menghadirkan perlindungan pemanfaatan data secara komprehensif sebagai wujud dari kedaulatan data Indonesia. Saat ini ada 27.000 server kementerian lembaga, baik di tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten kota yang memiliki server sendiri. Ini tentu sangat berbahaya bagi keamanan data nasional. Begitu, Mbak. Oke, mungkin untuk dari PDN yang sendiri Pak bisa diberikan contoh dari penyelenggaraan pemerintahnya kira-kira seperti apa nih Pak implementasinya supaya kita bisa lebih terbayang betapa pentingnya PDN ini. Jadi begini, selain aspek teknologi, PDN membutuhkan pasokan listrik yang baik dan berkelanjutan. Sebagai informasi, pusat data dan jaringan transmisi data itu melepas 330 metrik ton gas karbon dioksida per tahun, atau setara 0,6 gas rumah kaca. Nah, di tengah kondisi lingkungan yang ada, tuntutan agar pusat data beroperasi dengan energi bersih atau green energy semakin tinggi. Nah, pemanfaatan PDN juga perlu ditunjang sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi yang pertama tadi aspek powernya, yang kedua ada SDM-nya. Indonesia membutuhkan kurang lebih 9 juta talenta digital untuk memenuhi kebutuhan tahun 2030. Dan merespon hal tersebut, Kementerian Kominfo terus meningkatkan kecakapan dan kemampuan digital antara lain melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital dan juga Digital Talent Scholarship. Oke. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sulistyo kembali. Pak, untuk mewujudkan pusat data nasional sebagai bagian dari kedaulatan data di Indonesia, pastinya ini juga harus ada sistem keamanan yang mumpuni. Karena bagaimanapun nanti akan ada sangat banyak data di sana, termasuk juga data-data yang sangat penting dan juga krusial. Apakah untuk saat ini sistem keamanan kita sudah mendukung dari hal tersebut atau seperti apa? Ya, tentunya ketika kita bicara aspek keamanan, kita bicara kepada yang namanya kepatuhan terhadap aturan. Oke. Ya. Di dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, ya itu di Perpres 95 2018 disebutkan bahwa kelaikan keamanan menjadi tugas Badan Siber dan Sandi Negara. Tetapi tentunya pada saat pembangunan pusat data nasional itu prosesnya tidak serta-merta ketika pusat data nasional ini selesai dibangun kemudian baru diuji keamanannya. Jadi bukan security by product, tetapi security by process. Oke. Nah, kepatuhan itu sebenarnya pemerintah dalam hal ini BSSN sesuai dengan amanat di dalam Perpres BSSN bahwa BSSN adalah otoritas keamanan siber di Indonesia yang tugasnya membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Ya, di dalam Perban 4 ya 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi itu sudah jelas disebutkan bagaimana menata kelola siapapun ya, apakah itu pemerintah atau pihak swasta, karena ini PDN ini kita bicara bukan hanya pemerintah saja yang membangun ya pusat data nasional, tetapi merupakan sebuah ekosistem. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk efektivitas dan efisiensi ya, tetapi dalam prosesnya tentu ya jangan kemudian pas di ujung kemudian baru diuji keamanannya, tetapi security by process. Oke. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh BSSN adalah melakukan pengujian terhadap sistem keamanannya. Ya, ini rutin kami lakukan, kami kerjasama dengan stakeholder terkait. Apakah itu di level infrastruktur, apakah kemudian di aplikasinya.
itu kami lakukan pengujian sistem keamanannya. Nah, kemudian juga di dalam sistem elektronik yang sudah berjalan, kami juga melakukan upaya untuk melakukan deteksi terhadap potensi-potensi ancaman yang menyerang sistem elektronik tersebut. Jadi setiap waktu di BSSN itu ada namanya Pusat Operasi Keamanan Siber yang menyampaikan notifikasi tentang sistem elektronik di Indonesia yang diserang, begitu diserang. Tetapi permasalahannya adalah ketika kami menyampaikan notifikasi kepada entitas, apakah itu milik pemerintah, milik swasta, milik publik, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi dari notifikasi yang kami kirim. Jadi nggak ada sanksinya. Nah, oleh karena itu perlu kiranya ke depan juga bahwa ada pengaturan bagaimana ketika ada deteksi serangan siber, kemudian dari otoritas menyampaikan bahwa ada potensi insiden siber di suatu sistem elektronik, wajib untuk dilaksanakan. Apakah itu sanksi berupa administratif, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata. Di Indonesia tidak ada itu, sehingga inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan terjadinya insiden siber seperti itu. Oke, jadi sebenarnya membutuhkan integrasi dari berbagai lembaga ya, tidak hanya BSSN saja. Baik, saya ingin kembali ke Pak Menteri, Pak Budi. Pastinya untuk mengelola PDN ini kan butuh banyak persiapan. Nah, hingga saat ini apa saja persiapan yang paling utama baik dari infrastruktur maupun juga dari SDM ya Pak Budi? Jadi begini, pemerintah merencanakan pembangunan PDN itu di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara. Nah, di pembangunan PDN atau Pusat Data Nasional Cikarang saat ini tengah berjalan dan diharapkan di tahun ini sekitar September atau Oktober 2024 akan bisa selesai dibangun dan dioperasikan. Sebelum PDN beroperasi penuh, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dioperasikan untuk mendukung aplikasi pemerintah serta mempersiapkan proses migrasi data ke Pusat Data Nasional. Kehadiran PDN tentu diharapkan dapat mendukung transformasi digital di Indonesia. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Budi, Pak Sulistyo, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, tapi sekarang kita akan jeda sejenak terlebih dahulu pemirsa. Dialog Indonesia Forward akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Selanjutnya untuk dialog di segmen ini kita akan mendengar pertanyaan dari para penonton yang sudah hadir di studio. Pak Sulistyo, Pak Budi, karena ini ada penonton di studio, sudah terlihat antusias sekali. Tadi sebelumnya juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan penonton yang ada di sini. Ingin bertanya banyak nih ke Pak Budi dan juga Pak Sulistyo mumpung bertemu di sini. Mungkin saya akan buka beberapa sesi pertanyaan. Saya akan buka yang pertama dulu untuk satu penanya. Boleh silahkan tunjuk tangan? Oke, Mas yang di depan silahkan boleh sebutkan namanya dan juga apa pertanyaannya untuk Pak Menteri, Pak Budi. Silahkan Mas berdiri. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Ya. Nama saya Muhammad Ikhwan. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Menteri, Pak Budiari. Selamat malam Pak Menteri. Kita tahu bahwa saat ini kan memang masyarakat berinteraksi dengan data gitu ya. Nah, tapi sayangnya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya menjaga kerahasiaan ataupun keamanan data. Nah, sehingga kita bisa lihat sehari-hari banyak sekali kasus-kasus kriminal yang melibatkan masyarakat yang terkait dengan keamanan data itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah apa peran Kominfo untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa memahami pentingnya tentang kedaulatan data itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ikhwan. Ini sangat dekat dengan kita Pak Budi karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang mungkin secara tidak sadar mereka terjerat kasus kriminal di era digital seperti ini karena mungkin tidak mengetahui dampak dan juga bagaimana penggunaannya teknologi digital ini. Peran Kominfo seperti apa Pak Budi? Ya, kami terus melakukan upaya lewat gerakan
literasi digital nasional ini terus untuk upskilling masyarakat tentang pemahaman tentang teknologi digital atau masyarakat digital. Karena bagi kami pengetahuannya juga penting karena banyak kasus penipuan, kasus kriminal yang menggunakan media digital dan itu banyak korbannya. Kita paham betul bahwa teknologi ini kan netral, Mbak. Dia dipakai orang baik jadi baik, tapi dipakai orang jahat dia akan jadi jadi memakan korban. Termasuk juga judi online, pinjaman ilegal dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Dan kami pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan perlindungan bagi masyarakat, terutama perlindungan data yang signifikan. Misalnya melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP, pemerintah menghadirkan tata kelola data pribadi yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola atau entitas dalam pengelolaan data baik pribadi maupun privat, begitu loh, Mbak. Nah, tata kelola ini merupakan aturan sekaligus edukasi bagi seluruh pihak dalam kegiatan pemanfaatan data pribadi. Kita tahu kita sering dapat SMS, dapat WhatsApp, gelap tentang banyak hal yang juga harus diatur kebocoran data itu bagaimana penggunaan data itu harus kita tata dengan baik. Nah, upaya literasi digital dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital bersama lebih dari 140 mitra Kominfo membahas isu data pribadi antara lain yang bertajuk Dunia Maya dan Jejak Digital dan melindungi identitas digital kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi karena di dalam dunia yang penuh dengan berbagai kemajuan data pribadi ini menjadi sangat penting untuk dikelola, dijaga, dimanage dengan baik. Dan itulah tugas pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi hak-hak dan data pribadinya. Begitu, Mbak. Baik, jadi sebenarnya serangkaian upaya telah dilakukan oleh Kominfo untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan di dunia maya. Dan kitanya juga sebagai masyarakat umum harus aware terhadap data pribadi kita juga. Seperti itu ya kurang lebih Pak Budi. Mas Ikhwan bagaimana menjawab? Siap, terima kasih. Oke, kita akan buka satu sesi lagi pertanyaan untuk Pak Sulistyo dari BSSN. Silahkan Mas yang di depan berbaju biru, silahkan Mas. Selamat siang Pak Sulistyo, saya Sidik ingin bertanya ke Pak Sulistyo. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang belum paham terkait pencurian dan juga penyalahgunaan data digital. Mungkin Bapak sendiri bisa gambarkan sejauh ini seberapa parah serangan data yang terjadi dan pemerintah itu cara menghadapinya bagaimana? Terima kasih. Oke, baik, kaitannya dengan itu tentu kita harus memahami betul tentang sebenarnya apa sih ancaman yang menyasar data pribadi yang kita miliki. Jadi sederhananya itu adalah dengan pertama bahwa data itu dicari, yang kedua data itu diberi, yang ketiga data dicuri. Nah, pertama data yang dicari ya. Perhatikan betul kalau teman-teman semua yang hadir di sini menggunakan search engine ya, apakah itu Google, Bing, Yandex dan seterusnya. Ya, dengan kata kunci yang sangat sederhana, ya kita bisa melakukan profiling ya kepada Mas yang hadir ya, bisa cek nama saya Sulistyo spasi BSSN. Itu keluar nama saya, muka saya, mungkin ada sosial media dari BSSN yang menampilkan wajah saya. Artinya di sini bahwa perlu kehati-hatian bagi kita semua, jangan sembarangan untuk mengupload ya data-data yang sifatnya pribadi ya, yang sifatnya terbatas ya. Ataupun juga bukan kita tetapi juga keluarga kita, bisa jadi kitanya tertib untuk tidak mengupload tetapi keluarga kita kemudian mengupload. Yang kedua adalah data diberi, kaitannya dengan apa? Jadi jangan sembarangan untuk ketika kita menginstal aplikasi, mumpung aplikasi itu gratis Mbak Ayu ya, kita main install aja. Padahal di situ ada term and condition, syarat dan ketentuan. Ya kita main yes aja. Padahal kalau kita baca itu tulisannya kecil-kecil. Ya bahwa ketika Anda menggunakan aplikasi ini, maka data-data yang ada di dalam gadget Anda dapat kami gunakan sebagai komersial dari pihak ketiga yang berkontrak dengan kami, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi
konteksnya adalah hati-hati betul ya, dibaca betul. Jadi jangan sembarangan kemudian menginstal secara gratis. Nah, tugas pemerintah di sini adalah pertama tentu dengan adanya Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi, bahwa setiap pengendali data, pemroses data itu bertanggung jawab ya terhadap data-data milik warga negara kita, jangan sembarangan untuk dipakai. Ya, nah itu ada sanksinya ya, ada sanksi administratif, denda, bahkan sampai dengan sanksi pidana. Mudah-mudahan nanti ada otoritas atau badan yang kemudian mengawasi ini. Siap. Ya, kemudian yang terakhir data dicuri. Data dicuri ini kaitannya dengan apa? Dengan penggunaan malware-malware. Jangan sembarangan ketika terima WhatsApp ya ada undangan online apa segala macam yang kita curigai, nggak tahu ini dari siapa, main klik aja. Oke. Itu dia masuk ke dalam sistem di gadget kita, kemudian dicurilah data-data kita. Jadi Seperti itu kira-kira. harus mawas diri juga sebagai pengguna internet, harus pintar-pintar dan berhati-hati. Mas Sidik menjawab ya? Oke, baik Pak Budi, Pak Sulistyo, kita harus jeda sejenak kembali terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kami akan melanjutkan kembali perbincangannya. Saya ingin ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, kami ingin mengetahui kapan sekiranya target PDN ini akan dijalankan di seluruh Indonesia dan kira-kira apa harapannya PDN ini bagi transformasi digital di Indonesia, Pak Budi? Jadi kehadiran Pusat Data Nasional atau National Data Center ini kan sebuah milestone dalam menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat sesuai amanat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi pemerintah akan mengembangkan aplikasi umum dan khusus untuk memfasilitasi penyediaan layanan bagi masyarakat. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendesain sebuah arsitektur bagi web pemerintah yang kita mengacu pada berbagai kemajuan atau cara-cara yang dilakukan oleh berbagai negara yang sangat baik. Misalnya contoh begini Mbak, di Inggris itu ketika kita mengklik tentang informasi pemerintah, yang keluar itu adalah fitur-fitur apa yang paling dibutuhkan masyarakat gitu. Nah kami terus terang sedang mengkaji yang digunakan oleh Inggris dan negara Eropa lainnya itu namanya Estonia. Jadi ketika kita lihat fitur pemerintah yang muncul bukan yang seperti sekarang. Jadi apa yang dikehendaki masyarakat, misalnya informasi jalan, informasi layanan kesehatan atau pendidikan dan sebagainya lah. Nah, kami sedang merancang bangun untuk terang arsitek ini sehingga bisa ditularkan itu nanti juga ke beberapa daerah, provinsi dan kabupaten. Jadi ketika kita mengklik sesuatu itu yang muncul misalnya 10 itu yang memang rakyat sedang ingin tahu gitu. Nah, metodenya bagaimana kita bisa tahu ya kita melakukan terus kajian-kajian, pendalaman tentang apa informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mendukung pelayanan berbasis digital ini gitu loh. Termasuk soal informasinya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita optimis bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bahasa lugasnya adalah e-government ini membutuhkan atau meningkatkan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat dalam hal kecepatan, transparansi, akuntabilitas dan juga bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi itu sebaik mungkin. Begitu, Mbak. Baik, ini pasti adalah langkah yang sangat baik dan juga sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya ingin ke Pak Sulistyo. Pak, kita pasti akan selalu menghadapi tantangan ke depannya. Apa yang sebenarnya menjadi tantangan utama di era digital saat ini, Pak? Tantangan utama yang kita hadapi pada saat ini ya berkaitan dengan era digital, kemudian program prioritas pemerintah ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu melindungi infrastruktur informasi vital. Ya, itu di situ ada pusat data nasional, ada jaring intra pemerintah, ada sistem penghubung layanan, ada ribuan server milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
yang digunakan untuk pelayanan publik. Ya, pertama itu infrastruktur informasi vital. Yang kedua adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengejar terjadinya disrupsi teknologi ya. Kadang regulasinya itu ketinggalan. Sekarang apalagi sudah berbasis AI ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia di bidang keamanan siber ya. Jadi dengan masifnya transformasi digital, tidak hanya talenta-talenta digital yang kemudian dipersiapkan, tetapi juga talenta-talenta digital khusus di bidang keamanan siber. Ya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan terhadap aturan-aturan ataupun standar-standar keamanan yang sudah ditetapkan. Ya. Begitu, Pak Ayu. Oke, jadi yang pasti kita sama-sama berharap dan juga pastinya mendukung ya keamanan digital dan juga kedaulatan data Indonesia dan juga pusat data nasional tadi yang telah dicanangkan oleh Kominfo yang pastinya juga membutuhkan kerjasama dari BSSN. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Budi Ari, terima kasih banyak Pak Sulistyo telah Terima kasih, berbincang Mbak Ayu. bersama kami di Indonesia Forward. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Forward malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri, sampai jumpa.